Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karunia yang tiada henti-hentinya Allah Azza wa Jalla berikan, tiada putus-putusnya Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Sepatutnya kita sebagai hambanya untuk terus berusaha bersyukur, terus bersyukur dan mengingatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu ya maha baik ya, dan Allah Subhanahu wa taala itu lebih ingat kepada para hambanya daripada kita sendiri. Paling kita ingat ya, kira-kira ada enggak manusia seseorang ya ingat Allah itu 24 jam non-stop? Kira-kira ada mboten? Saya kira tidak ada nggih. Terus membaca istighfar, terus membaca tahlil la ilaha illallah, terus membaca tasbih tiada henti-hentinya. Kira-kira ada tidak? Saya kira tidak ada. Ya. Pasti di sana itu ada momen-momen di mana manusia itu tidak ingat kepada Allah. Kapan niku? Di saat tidur. Ketika tidur dia sudah enggak lagi membaca zikir, dia sudah selesai istirahat. Akan tapi Allah Azza wa Jalla 24 jam non-stop itu terus ingat kepada para hamba-hambanya. Wala dzikrullahi akbar. Dan Allah itu ingat pada para hambanya itu akbar, lebih besar ya, daripada hamba itu sendiri ya. Daripada kita kita ya, kalau kita bisa banyak berzikir ya, tapi tetap saja kita tidak bisa terus 24 jam non-stop untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Allah selalu mengingat kita, selalu memperhatikan kita ya, selalu memudahkan urusan kita ya, kita banyak bersyukur kepadanya. Kemudian salat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, pada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang hingga saat ini masih berjuang membela agama ini, berusaha menegakkan syariatnya dalam kesehariannya, dalam lingkungan keluarganya maupun dalam lingkungan yang lebih besar ya dari keluarganya, bisa tetangganya ataupun dalam persyarikatan ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada dasarnya sebelumnya saya sebenarnya sudah menyampaikan Ahad pagi yang lalu di awal Ramadan menggantikan Ustadz Imam Supardi. Beberapa waktu yang lalu itu saya juga tawarkan kembali kepada Ustadz Imam Supardi untuk barangkali bisa mengisi kuliah subuh kita gitu, karena memang beliau waktu itu tidak bisa karena sakit nih. Ternyata beliau mengabari juga beliau belum sihat betul untuk bisa membersamai kita gitu. Akhirnya ya karena beliau tidak bersedia karena memang kesehatannya belum pulih banget gitu kan. Maka akhirnya ya saya kembalikan pada jadwal sebagaimana sebelumnya. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau pada Ahad yang lalu, pada sore yang lalu saya menyampaikan terkait dengan sedikit sirah nabawiyah nggih. Jadi kan muncul pertanyaan, kenapa kok Islam itu muncul di Jazirah Arab gitu ya? Kenapa kok Islam itu munculnya di Jazirah Arab? Kenapa Rasulullah SAW itu diutus di Jazirah Arab, tidak
diutus di Paraan gitu misalnya, atau tidak diutus di Ngempon gitu nggih. Kira-kira ponate mboten terpikir ngoten niku. Kok Islam itu munculnya di Arab kan ya, kok enggak ning Paraan wae gitu. Jadi kadang itu ada orang yang terbesit berpikir seperti itu gitu ya. Dan ternyata Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti itu telah menjawab dari pertanyaan ini, kok bisa sih Islam itu muncul di tengah-tengah Arab gitu, di Jazirah Arab terutama ya. Kok tidak di tempat yang lain, kok tidak di Syam, di Palestina ya, di tengah Bani Israel gitu ya. Kok tidak di Paraan misalnya gitu, dan tempat yang lain tidak. Ternyata beliau menjawabnya dengan tiga hal. Yang pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala mendirikan rumah pertama Baitul Haram itu adalah di Mekah. Dari zaman dulu itu memang Allah Subhanahu wa taala meletakkan, sudah mempersiapkan untuk nanti risalah terakhir itu dimunculkan di situ. Makanya Islam itu munculnya di situ gitu, di Jazirah Arab. Jadi sejak pertama itu memang sudah Allah Subhanahu wa taala persiapkan dengan mendirikannya Baitul Haram ya, Baitullah Al-Haram, yaitu di Mekah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 121 deh kalau tidak salah. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Dan wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nas, ketika kami menjadikan rumah ya Baitullah Al-Haram itu sebagai tempat berkumpulnya seluruh manusia dan juga tempat yang aman. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 121. Jadi memang sejak zaman dulu memang sudah dipersiapkannya. Jadi Allah itu ketika menghendaki sesuatu yang besar, terutama risalah ini, itu tidak begitu saja kemudian sudah wis ditentukan ning Paraan gitu misalnya, atau di Jazirah Arab lahir, enggak, tapi memang sudah ada rencana-rencana dipersiapkan sedemikian rupa oleh dengan matang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa tidak di Bani Israel? Ya tidak ya, karena memang sudah dipersiapkan oleh Allah bahwa Baitullah Al-Haram itu letaknya di Jazirah Arab ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua karena memang letak geografis Jazirah Arab niku sendiri ya. Jadi saat itu sebelum Rasulullah SAW diutus, memang letak geografis itu Jazirah Arab itu sangat strategis, dihimpit oleh dua kekuatan besar, kerajaan besar, superpower saat itu, yaitu Romawi dan Persia. Sehingga ketika ajaran Islam itu muncul di situ, maka akan mudah untuk tersebar ke seluruh penjuru dunia ya. Dan kita bisa lihat ya, nanti mungkin Bapak itu bisa lihat ya ketika mempelajari sirah Khulafaur Rasyidin gitu, bagaimana Islam itu tersebar ke seluruh penjuru dunia. Tidak sampai 100 tahun Islam itu sudah sampai Andalusia, sudah sampai Spanyol nyebarnya. Bahkan sudah mau mendekati wilayah Perancis ketika itu. Dan soal luar biasa, sangat jauh banget itu. Tidak nyampe 100 tahun penyebaran Islam sudah sampai sana. Ke timur itu sudah sangat jauh, hampir mendekati Cina. Ya, bahkan sebagian sejarah menjelaskan di waktu pemerintahan Utsman bin Affan itu sudah sampai Indonesia gitu ya, sudah sampai Indonesia risalah Islam itu. Jadi letak geografinya yang sangat strategis. Jadi Jazirah Arab itu berada di tengah-tengah pusat, berada di tengah-tengah atau sebagai pusat saat itu perekonomian dunia. Jadi sebelah barat itu ada Laut Merah, sebelah timur itu berbatasan dengan dengan Teluk Persia, ya. Sebelah utara itu ada Suria, ada Syam, kemudian ada Irak. Kalau sebelah selatan itu ada Laut Hindia, Laut Hindia. Nah, dengan posisi yang sangat strategis itulah sehingga Islam itu mudah tersebar. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa kok Islam itu munculnya di Jazirah Arab, ya, bukan di Ngempon gitu, bukan di Paraan. Ya, yang ketiga adalah karena bahasa Arab. Karena apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab
bahasa Arab itu sangat betul-betul kuat, karena memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bahasa Arab itu sebagai bahasa komunikasi ya dalam peribaran kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Bahasa Arab itu bahasa yang sangat kuat sekali. Kalau bisa dibandingkan, kalau memang dibandingkan bahasa Arab dengan bahasa yang lainnya, itu sangat tidak bisa sebanding, ya. Apalagi dengan bahasa Indonesia, itu tidak sebanding jauh. Misalnya, atau bahasa Inggris lah, bahasa Inggris yang memang sedang populer saat ini, orang banyak menggunakan kata-kata Inggris-Inggrisan gitu, ke Inggris-Inggrisan gitu, bahasa Inggris misalnya kita bandingkan saja, ya, kata ganti Anda ini bahasa Inggris ini apa? You gitu, Anda berdua, ya, Anda perempuan, Anda laki-laki, Anda berdua perempuan, Anda berdua laki-laki, itu bahasa Inggrisnya pripun? Anda perempuan, bahasa Inggrisnya you. Anda laki-laki, bahasa Inggrisnya you juga. Anda berdua perempuan, bahasa Inggrisnya you juga. Anda berdua laki-laki, bahasa Inggrisnya you juga. You dan you itu terus gitu, ya. Kecuali kalau Anda semua baru you all gitu, kan. Kalau bahasa Arab, Anda perempuan anti, Anda laki-laki anta, Anda berdua laki-laki antuma, Anda berdua perempuan antuma, Anda semuanya laki-laki antum, Anda semua perempuan antunna. Ada berapa nih, ada beda semua gitu, kan. Membedakan satu jenis saja sudah berbeda, ya. Kalau Inggris ya you semua, Anda satu orang laki-laki you, Anda satu orang perempuan you juga, Anda berdua perempuan you juga, Anda berdua laki-laki you juga gitu, ya. Paling yang tambah you too gitu, kan, kalau dua. Nah, kalau bahasa Arab tidak, ya. Bahkan kata gantinya itu lebih banyak. Kalau diurut dari kosakata saya, gitu, dia, kemudian itu paling bahasa Inggris ya nggak nyampe 10, ya. Kalau bahasa Arab itu dikumpulkan bisa sampai 14 kalau nggak salah, ya, 14 atau 16 gitu, ya. Ya. Jadi berbeda, itu baru satu, ya, belum yang lainnya. Nah, pengaruhnya yang begitu kuat bahasa Arab itu sehingga memang Allah Subhanahu wa taala lestarikan agama ini, ya, sehingga Islam itu muncul di sana. Dan mau nggak mau kita memang ya mau nggak mau belajar bahasa Arab nih, ya. Mau nggak mau sidik maupun banyak kita belajar bahasa Arab, ya. Bahasa Arab itu bagian dari agama ini, ya. Ya memang bahasa itu ya merupakan sebuah kebudayaan, ya. Kebudayaan, tapi bagian dari agama ini adalah bahasa Arab, gitu. Jadi tidak mau tidak mau kita harus belajar terkait dengan agama ini. Karena dalam sholat ya kita tidak bisa menggunakan bahasa yang lainnya, gitu. Ketika membaca Al-Fatihah kita tidak boleh menggunakan bahasa Jawa, gitu kan. Coba misalnya ada jamaah gitu, kan, bareng-bareng kemudian imamnya bahasa Jawa, itu kira-kira pripun niku, kan? Bukan takbir Allahu Akbar tapi Allah Maha Besar, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wah, itu nggak enak gitu didengarnya, kan? Nggak enak. Belum satu lagi nggak enak, kedua ya nggak sesuai gitu, nggak sesuai dengan tuntunan Nabi, ya. Karena sholat itu ya ketika membaca ya harus dengan menggunakan bahasa Arab, ya, yaitu dari bahasa Al-Qur'an itu sendiri. Jadi salah satu salah satu yang membuat Islam ini, ya, yang membuat Islam ini terus ada, ya, pengaruhnya begitu kuat, salah satunya adalah karena memang bahasa itu sendiri. Suatu kebudayaan ketika bahasanya ditinggalkan maka akan menjadi punah, ya.
Coba kita bayangkan, bahasa Arab ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum Islam itu muncul. Apalagi dengan adanya Islam ini, maka bahasa Arab ini menjadi lebih kuat lagi. Coba kita bandingkan dengan bahasa yang lainnya. Kira-kira bahasa apa ya dari sejak 1500 tahun yang lalu sampai sekarang yang masih digunakan dan terus menerus masih digunakan selain bahasa Arab? Kira-kira ada apa tidak? Coba bahasa asli, bahasa bangsa Indonesia niku napa? Bahasa asli bangsa warga negara Indonesia. Sebelum bahasa Melayu ada, niku ada bahasa lain-lain napa kira-kira? Sanskerta kalau kita bisa lihat dulu prasasti itu bukan menggunakan bahasa Melayu tapi bahasa sebelum itu, yaitu bahasa Sanskerta. Ya, kalau memang ada sejak 1500 tahun yang lalu, ya, sejak itu kira-kira ada nggak komunitas atau ada nggak warga kita itu yang masih menggunakan bahasa Sanskerta? Kira-kira nggak ada, ya. Sudah punah itu bahasanya, sudah selesai. Bahkan kalaupun ada, ya bisa paling hanya 1 orang atau 2 orang gitu, senegara ini gitu. Dari penduduk negara kita 200-an juta itu yang bisa komunikasi bahasa Sanskerta itu hanya paling bisa dihitung gitu. 1-2 orang gitu. Akan tapi bahasa yang memang betul-betul pasti terjaga dari saat itu, dari 1500 tahun yang lalu bahkan sebelumnya sampai saat ini digunakan, bahasa satu-satunya adalah bahasa Arab. Ya. 1500 tahun yang lalu kira-kira bahasa Inggris sudah ada atau belum ya nggak tahu ya. Wallahualam itu sudah ada atau belum. Ya mungkin ada tapi mungkin komunitas kecil gitu ya. Masih menggunakan bahasa nggak tahu lah bahasa sana itu. Ya, jadi suatu negara gitu nih, suatu negara itu akan menguat atau suatu kebudayaan itu akan menguat ketika bahasanya itu betul-betul kuat. Akan tapi ketika bahasa itu lemah kemudian ditinggalkan oleh masyarakatnya, maka lama-kelamaan kebudayaan itu akan punah, akan selesai, gitu. Akan hilang, gitu ya. Jadi seperti itu, ya. Mulai terkikis demi sedikit. Ya. Jadi saat itu memang kekuatan bahasa Arab itu sangat luar biasa dan orang yang menggunakan bahasa Arab saat itu dibilang sebagai orang yang sangat terpelajar gitu ya. Sehingga orang yang menggunakan bertutur kata dengan bahasa Arab adalah orang yang modern gitu saat itu ya. Karena memang bahasa Arab itu kosakatanya sangat luar biasa dan banyak gitu ya. Banyak. Jamaah hewani fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu sebagai mukadimah terkait dengan beberapa waktu lalu ya saya menyampaikan terkait dengan sirah nabawiyah sedikit nih. Maka untuk pada pagi hari ini insyaallah kita sama-sama akan belajar terkait dengan suatu doa yang mana Nabi SAW pernah mengajarkan kepada kita doa agar kita itu diberi keteguhan dalam setiap urusan. Doa memohon kepada Allah agar kita diberikan keteguhan dalam segala urusan. Jadi ini doanya mungkin bisa dipresani nggih teng ngapunten iki komputernya agak kadang error nggih. Nggih, tak gede nggih. Baik, jamaah nih ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda nggih. Beliau memberikan pesan kepada para sahabatnya. Ketika banyak manusia itu, jika manusia itu banyak yang menyimpan emas, menyimpan perak nggih, menyimpan harta benda duniawi, maka beliau berpesan simpanlah doa ini. Ya. Ketika manusia itu banyak menyimpan harta benda, mengumpulkan harta benda, ya, mengumpulkan emas, mengumpulkan perak, berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan,
maka beliau berpesan simpanlah doa ini, karena doa ini itu lebih baik daripada apa yang manusia itu kumpulkan dari dunia ini. Ya. Kemudian beliau bersabda, doanya adalah Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusydi wa as'aluka syukra ni'matika wa as'aluka husna ibadatika wa as'aluka qalban saliman wa as'aluka lisanan shadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Bisa diikuti nggih bareng-bareng kita membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amri wal azimata 'ala rusydi wa as'aluka syukra ni'matika wa as'aluka husna ibadatika wa as'aluka qalban saliman wa as'aluka lisanan shadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ya. Ada berapa nih? Ada berapa? Kita mohon kepada Allah ya, coba kita hitung nggih. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amri. Ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan dalam segala perkara. Ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan dalam segala perkara. Wal azimata 'ala rusydi. Dan aku memohon kepadamu kemauan yang kuat untuk bisa berbuat sesuatu yang benar. Dan aku mohon kepadamu kemauan yang kuat untuk bisa berbuat sesuatu yang benar. Kemudian wa as'aluka syukra ni'matika, dan aku memohon kepadamu untuk bisa terus bersyukur atas nikmatmu. Kemudian wa as'aluka husna ibadatika, dan aku mohon kepadamu untuk bisa beribadah dengan baik. Terus wa as'aluka qalban saliman, dan aku mohon kepadamu hati yang salim, hati yang selamat ya. Hati yang bersih. Wa as'aluka lisanan shadiqan, dan aku mohon kepadamu tutur kata yang jujur, lisan yang jujur. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam, dan aku mohon kepadamu kebaikan yang engkau mengetahuinya. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang engkau mengetahuinya. Wa astaghfiruka, dan aku mohon kepadamu dan aku meminta ampun kepadamu lima ta'lam, atas dosa-dosaku yang engkau mengetahuinya. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau 'allamul ghuyub, maha mengetahui yang ghaib. Ada berapa permintaan di sini? Banyak ya, banyak sekali ya. Ya kurang lebih sekitar ada 5 atau 6 ya, kalau nggak salah ya. Atau 8 ya, pokoknya banyak sekali di situ.
Inilah doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Nah, ini hadis ini adalah hasan ya. Hadis ini sesuai lafadznya Imam Ahmad ya. Kalau di hadis yang lain ya, di hadis yang lain di Imam At-Tirmidzi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering mengajarkan doa ini kepada para sahabatnya ya. Sering memberikan pesan mengajarkan doa ini kepada para sahabatnya. Kalau orang-orang itu banyak mengumpulkan harta benda emas dan perak, maka cukuplah doa ini sebagai simpanan kalian kelak di akhirat ya. Jadi beliau berpesan untuk sering-sering membaca doa ini. Kemudian beliau pun juga pernah juga di hadits yang lain juga beliau juga mengajarkan kepada para sahabatnya bahwa doa ini dibaca ketika sholat ya. Boleh ketika sholat. Di mana ketika sholat? Ketika sujud. Tidak hanya sujud terakhir, di sujud awal pun juga boleh gitu kan. Sujud awal, kedua, ketiga, keempat ya. Itu boleh kita membaca doa ini sebagai ya, tambah doa ketika sujud ya. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusydi wa as'aluka syukra ni'matika wa as'aluka husna ibadatika wa as'aluka qalban saliman wa as'aluka lisanan shadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Karena memang ketika sujud atau ketika sholat itu kita tidak boleh ya, berdoa dengan menggunakan bahasa Jawa gitu. Kita tidak boleh berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia gitu. Tapi kita harus menggunakan bahasa Arab gitu kan. Runtutannya kan begitu gitu. Nah, maka salah satu solusinya ketika kita sujud ya, dengan banyaklah membaca doa yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Salah satunya adalah doa ini. Pripun? Oh, bacanya bareng-bareng. Oke. Baik, kita ulangi nggih. Bacanya bareng-bareng agak dipelankan. Ini juga mungkin tulisannya kurang begitu jelas nggih. Kurang besar ya. Coba tak besarkan lagi bisa nggak nih? Agak rengket nih ya. Baik. Kelihatan buat ini? Kelihatan ya. Baik, saya ulangi. Kita bareng-bareng membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amri wal azimata 'ala rusydi wa as'aluka syukra ni'matika wa as'aluka husna ibadatika wa as'aluka qalban saliman wa as'aluka lisanan shadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam min syarri bukan min syari tapi min syarri ya. Nah dalam bahasa Arab niku intonasinya berbeda, maka berbeda pula maknanya gitu. Jadi salah satu keistimewaan bahasa Arab itu kalau intonasinya syari dengan syari, wah ini kok suka error gitu kadang komputer ini. Jadi dalam bahasa Arab ini intonasinya berbeda, manjang sedikit itu berubah maknanya gitu. Atau ya artikulasinya berbeda akan berbeda juga gitu. Makanya sedikit saja ada tanda apa di situ maka harus betul-betul jelas nih dalam membacanya nih. Mohon maaf nih komputernya suka error gitu. Mungkin ada yang sudah memfoto atau
menulisnya, ya alhamdulillah nanti bisa kita bareng-bareng ya. Saya ulangi lagi dari tadi kata-kata wa'udzubika min syarri ma ta'lam. Syarri. Ya ini agak sulit ya untuk lidah kita gitu kan. Memantulkan mendobelkan huruf ya. Syarri min syarri ma ta'lam. Wa astaghfiruka lima ta'lam. Innaka anta allamul ghuyub. Ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bisa membaca nggih, bisa di apa, kalau tadi ada yang menulis atau kira-kira bisa dibaca nggih. Ya insyaallah nanti juga akan saya coba saya share di grup Muhammadiyah nggih tentang doa ini. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari doa ini ya. Dari apa yang pernah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Kalau dihitung tadi itu ya potong-potongan dari permintaan itu ya mungkin sekitar ada 8 ya, 8. Allahumma ini as'aluka ats-tsabata fil amri 1 ya. Wal azimata 'ala rusdi 2. Wa as'aluka husna ibadatika wa as'aluka syukra ni'matika 3. Wa as'aluka husna ibadatika 4. Wa as'aluka qalban saliman 5. Wa as'aluka lisanan shadiqan 6. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam ada 7. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam ada 8. Wa astaghfiruka lima ta'lam ada 9. Innaka anta allamul ghuyub ya. Sungguhnya engkau maha mengetahui yang ghaib. Ada 8 permintaan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencoba untuk membahas sedikit nggih karena waktu yang enggak yang begitu pendek nggih. Di situ disebutkan di potongan yang pertama, Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amri. Ya. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amri. Artinya apa? Ya Allah, aku mohon kepadamu keteguhan fil amri dalam urusan, dalam segala urusan. Ya. Ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan dalam segala urusan. Ats-tsabata fil amri. Di situ ada kata-kata al-amru atau al-amri. Al-amri itu artinya apa? Urusan. Al-amri ini artinya adalah urusan. Urusan apa ya? Urusan apa? Ya di situ tidak dijelaskan. Ya Rasulullah SAW tidak menjelaskan di situ urusan sholat gitu. Tidak menjelaskan juga, tidak menyebutkan di situ urusan sedekah, tidak menjelaskan di situ urusan zakat, urusan haji, tidak. Tapi hanya menyebutkan urusan saja, al-amri saja. Maka maksudnya adalah semua urusan gitu. Semua urusan apa saja yang kita miliki. Ya. Permasalahan apa saja yang sedang kita hadapi saat itu ya. Maka maknanya adalah demikian. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amri. Ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan dalam semua urusan ya. Jadi kalau kita sedang ada masalah, ada urusan yang sedang kita kerjakan ya, apapun itu ya. Mungkin sedang membangun rumah ya, mungkin sedang berbisnis, berjualan di pasar, sedang mengemudi kendaraan, boleh kita berdoa kepada Allah agar menetapkan urusan yang sedang kita kerjakan itu. Atau kita dalam persyarikatan misalnya kita sedang ada urusan besar dalam persyarikatan ini, kita berdoa, ya, bisa berdoa dengan doa ini. Keteguhan dalam
segala urusan. Ats-tsabat. Terus apa yang dimaksud dengan ats-tsabat? Ya. Apa yang dimaksud dengan ats-tsabat? Apa arti ats-tsabat? Ats-tsabat itu keteguhan. Ya, artinya apa? Ats-tsabat adalah keteguhan. Yang dimaksud dengan ats-tsabat ya dalam doa ini, Allahumma inni as'aluka ats-tsabat. Yang dimaksud ats-tsabat dalam doa ini adalah, di sini paling tidak ada 3 makna yang mencakup dalam kata-kata ats-tsabat. Yang pertama adalah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam urusan itu. Ya. Atau dalam setiap urusan, ya. Mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam urusan itu. Jadi mendapatkan bimbingan Allah ya ketika kita sedang ada urusan yang begitu besar ya, kita menjalankan program apa gitu ya. Kita sama saja ketika kita berdoa dengan doa ini memohon kepada Allah agar kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan urusan ini atau dalam melaksanakan program yang sedang kita kerjakan ya. Jadi urusan dunia dan akhirat ya. Ya, kita coba ya buka kembali. Nah, niki nggih, di sini ada kata-kata ats-tsabat. Kalau tadi kata sebelumnya adalah saya jelaskan tentang al-amr. Oh, ini kok mboten ketok tinggal nih. Nah, tahu perlu di coba kita cop ini. Nah, nggih. Nah, di sini ada kata-kata al-amr. Al-amr tadi saya jelaskan bahwa al-amr ini maksudnya semua urusan. Di sini tidak disebutkan urusan dunia, urusan akhirat, urusan sholat, urusan zakat, urusan organisasi, urusan bangun rumah atau apa kah? Tidak. Tapi di sini Rasulullah SAW pokoknya di situ menyebutkan hanya kata-kata semua al-amr. Maka semua urusan, ya semua urusan. Maka kita bisa berdoa dengan doa ini. Kemudian lanjut di situ ada kata-kata ats-tsabat. Ats-tsabat ini artinya adalah keteguhan. Ya Allah, aku mohon kepadamu keteguhan dalam segala urusan. Nah, ats-tsabat itu ada 3 makna ya di situ. Maksudnya yang pertama adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan taufik dan hidayahnya dalam menjalankan urusan itu atau dalam setiap urusan ya. Jadi sama saja memohon kepada Allah. Jadi sama saja ketika kita membaca doa ini, baru potongan yang pertama ini itu sama saja kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan bimbingannya dalam menjalankan urusan itu ya. Itu makna yang pertama, makna dari ats-tsabat. Kemudian yang kedua, makna dari ats-tsabat yang kedua adalah bisa menjalankan urusan itu secara terus-menerus ya. Atau istiqomah. Ya, istiqomah terus menerus kita kerjakan ya sampai selesai gitu nih. Enggak mutung di tengah jalan atau enggak berhenti gagal di tengah jalan. Enggak, bukan gagalnya bukan karena tapi karena moodnya gitu ya. Jadi berdoa ketika kita membaca doa ini ya sama saja kita mohon kepada Allah agar Allah itu meneguhkan pendirian kita untuk bisa konsisten meneruskan ya. Terus meneruskan, kuat pendiriannya gitu ya, sampai selesai gitu ya, menjalankan urusan tersebut secara terus menerus dan istiqomah ya. Kalau misalnya kita apalagi bulan Ramadan ya, bulan Ramadan itu kan bulan yang dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh. Di saat sebelum Ramadan atau di luar Ramadan mungkin kita jarang-jarang buka Al-Quran, jarang-jarang ngaji Al-Quran. Bisa jadi ya ngaji itu ya mungkin seminggu sekali gitu kan. Jarang di antara kita itu yang satu harinya bisa 1 juz, itu jarang. Kira-kira
wonten napa mboten iki di luar Ramadan bisa ngaji 1 hari 1 juz niku? Ya. Ada yang bisa nggih, tapi enggak mayoritas gitu, enggak semua ya. Bahkan kadang ada juga yang ya enggak ngaji gitu, ngajinya ya mungkin seminggu sekali atau pas lagi malam Jumat mawon niku. Ngajinya apa nih malam Jumat? Yasinan gitu kayak pas ada undangannya pengen ngaji. Kalau enggak ada undangan ya wis enggak ngaji sama sekali gitu kan. Nah, untuk bisa konsisten mengaji misalnya, membuka Al-Qur'an setelah Ramadan bisa terus-menerus kita baca Al-Qur'an itu ya butuh berdoa kepada Allah agar diberikan keteguhan gitu kan. Jadi sebagai introspeksi diri ya, jangan sampai ya Al-Qur'an ketika Ramadan betul-betul kita bisa menghatamkan Al-Qur'an 30 juz gitu kan. Semangat mengaji. Tadarusan setiap habis sholat tarawih gitu kan. Tapi ketika Ramadan telah selesai, ketika besok itu sudah lebaran atau sudah lebaran ini wah sudah nggak buka lagi Qur'annya gitu kan. Sudah nggak buka lagi Qur'annya. Khatamannya ya nanti lagi besok nek bondong Ramadan gitu. Jadi di saat Ramadan itu bisa bersemangat ya, bisa khatamnya 1, 2, 3 ya, dan seterusnya gitu. Tapi di luar Ramadan buka aja sudah berat sekali Al-Qur'an gitu. Sudah beratnya hanya di lemari gitu ya, Qur'annya. Nah, kita bisa berdoa kepada Allah dengan doa ini agar kita itu bisa konsisten. Kalau memang di Ramadan ini kita bisa membaca dalam 1 harinya 1 juz, maka ya, semoga nanti setelah Ramadan kita bisa membaca juga dalam perharinya 1 juz juga gitu ya. 1 juz juga itu. Kita mulai dari lebaran. Ya, lebaran niku waktu bodo niku juga angel niku baca sampai 1 juz niku. Sudah angel niku sejak bodo pertama niku. Kira-kira enten mboten niki saya teng bodo langsung buka Quran ngaji selama 1 juz itu. Saya kira sudah sulit niku waktu bodo pertama terus nyempatkan waktu untuk ngaji gitu. Itu sudah berat niku. Ya seperti itu nggih. Nah, sama saja ketika kita membaca doa ini itu memohon kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan untuk bisa menjalankan amal ibadah ya. Kemudian makna yang ketiga dari makna as-sabat, yang ketiga adalah ditunjukkan pada yang benar ya. Jadi diberikan petunjuk oleh Allah bahwa urusan yang sedang kita lakukan itu benar gitu. Benar jalannya. Kalau tadi dibimbing oleh Allah, ya kalau ini diberikan petunjuk yang benar, diarahkan pada yang benar, ya. Yang mana as-sabat. Jadi makna as-sabat itu ada 3 ya. Yang pertama tadi adalah mendapatkan hidayah dari Allah dalam setiap urusan. Kemudian yang kedua adalah bisa menjalankan secara kontinu atau istiqomah. Kemudian yang ketiga adalah ditunjukkan pada jalan yang benar ya dalam urusan itu ya. Nah, ini baru yang pertama ya. Kemudian kita lanjut yang kedua. Ikhwani fillah rahimakumullah. Was'aluka al-azimata 'ala rusdi, dan aku mohon kepadamu al-azimah. Al-azimah niku adalah kemauan yang kuat. Napa al-azimah? Ya, kemauan yang kuat 'ala rusdi, untuk berbuat sesuatu yang benar. Wa as'aluka al-azimata 'ala rusdi, dan aku memohon kepadamu ya Allah kemauan yang kuat untuk berbuat sesuatu yang benar. Ya, ini hampir mirip-mirip dengan doa yang disampaikan, yang dibaca oleh Ashabul Kahfi. Ashabul Kahf atau penduduk gua nggih. Pernah dengar cerita penduduk gua nggih? Saya kira sudah pernah ya, sudah sering niku di. Jadi penduduk gua, orang-orang ini mereka itu berdoa kepada Allah ya agar dijauhkan dari orang-orang yang zalim ya. Mereka masuk gua kemudian mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana
min amrina rasyada ya. Artinya apa niku? Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rahmat. Ya, curahkanlah rahmat kepada kami dari sisimu. Wahai lana, dan sediakan untuk kami min amrina rasyada, petunjuk yang benar dalam segala urusan kami ya. Ya Al-Kahf ayat 10. Al-Kahfi ayat 10 ya. Memohon kepada Allah agar diberikan rahmat dan diberikan petunjuk ya dalam segala urusan. Nah, di sini ada kata-kata al-azimah. Niki ya, al-azimah niki. Ini artinya adalah kemauan yang kuat. Ini juga sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Imran ayat 59, ada kata-kata yang hampir mirip ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah ya. Ada kata-kata azimah atau kemauan yang kuat ya. Ala rusdi, yang kata-kata ala rusdi untuk melakukan sesuatu yang benar ya. Arusd, di sini ada kata-kata arusdi. Arusdi artinya adalah benar atau baik ya. Benar, baik, beres. Niku kata-kata dari arti arusdi ya. Jadi ketika kita berdoa ya, kemudian sampai doa ini sama saja kita memohon kepada Allah agar Allah itu menganugerahkan kepada kita al-azimah, kemauan yang begitu kuat ya, untuk bisa melakukan sesuatu yang benar dan beres. Kemauan yang benar dan beres. Karena sebagian orang ini mengetahui sesuatu yang benar ya dan baik, tapi tidak mampu untuk mengerjakannya ya. Itu benar gitu kan, itu baik, tapi tidak bisa mengerjakannya, tidak mampu untuk mengerjakannya. Misalnya kita tahu sholat malam itu baik ya, sholat malam itu benar, tapi untuk bangun meskipun melek itu di malam hari, untuk bangun ambil air wudhu itu abotnya bukan main gitu. Nah, paling kan malam itu hanya nyalakan alarm jam 4 atau jam 3 ting 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 muni gitu kan. Tapi main mateni tok gitu, enggak nyampe bangun kemudian ambil air wudhu, itu abotnya bukan main gitu. Ya. Makanya di sana butuh azimah. Napa azimah niku? Kemauan yang kuat itu. Dan kemauan yang kuat ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan kemauan yang kuat itu salah satunya kita betul-betul berdoa kepada Allah ya. Serius kepada apa yang kita minta. Wa as'aluka al-azimata ala rusdi. Dan aku mohon kepadamu ya Allah al-azimah, kemauan yang kuat untuk berbuat sesuatu yang benar. Meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa melaksanakan kebaikan itu ya. Jadi hampir mirip juga dengan apa yang kita minta dalam surah Al-Fatihah ya, ketika kita itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Jadi meminta kemauan yang kuat itu hanya kepada Allah juga itu. Karena memang kemauan yang kuat itu ya datangnya dari Allah, bisa membulatkan tekad ya, bisa menyelesaikan suatu urusan. Itu karena memang Allah memberikan azimah di sana ya, di dalam jiwanya gitu. Sehingga ya dia bisa menjalankan urusannya, dia bisa menjalankan kebaikan itu dengan baik sampai selesai ya. Al-azimah. Kemudian makna yang selanjutnya dari makna arusdu ya,
adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi makna ar-rusydu yang kedua adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Al-azimatu ala rusdi, ya Allah aku mohon kepadamu untuk bisa memiliki kemauan yang kuat agar aku bisa taat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Jadi makna ar-rusydu yang kedua ini adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, ar-rusydu itu adalah lawannya dari sesat, ya, lawannya sesat dan lengah. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 256 itu disebutkan la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, ya. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat, ya. Jadi lawan kata dari ar-rusydu itu adalah sesat, ya. Kalau lawannya sesat berarti apa? Benar, ya, benar, lurus, ya. Lawan dari sesat adalah lurus, ya. Sebagaimana disebutkan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Niki pun jam 6 niki. Dilalane. Ya intinya ya, karena saking banyak, ya. Intinya adalah ketika kita berdoa kepada Allah dengan doa ini, ya, kita memang betul-betul kepada Allah agar kita itu selalu dalam bimbingannya, ya. Dan yang terakhir bahwa adalah yang paling penting memohon kepada Allah, terutama dalam keteguhan, itu adalah keteguhan untuk bisa menjalankan agama dan ketaatan kepada Allah sampai datangnya ajal, sampai datangnya ajal atau sampai akhir hayat, ya. Ya, terutama ketika datangnya sakaratul maut, ya. Ketika datangnya sakaratul maut, kita mohon kepada Allah agar betul-betul kita itu bisa terus dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, bisa menjalankan syariatnya kepada Allah, ya. Bisa sholat, bisa baca Al-Quran, bisa sholat malam, bisa bersedekah, ya, full, ya, sampai datangnya ajal, sampai ajal itu datang menjemput kita. Dalam surah Ibrahim ayat ke-27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dunia dan di akhirat. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dunia dan akhirat. Maksud di dunia itu adalah ketika datangnya sakaratul maut, ya. Allah memberikan keteguhan kepada orang-orang yang beriman itu ketika datangnya sakaratul maut, ya, dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu memang mudah, ya, kita saat kita masih waras, masih sadar, masih hanya mengucapkan la ilaha illallah gampang, tapi ketika sakaratul maut itu datang, itu hanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan mudah itu adalah karena berdasarkan petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan dari hidayah, ya tidak akan bisa, ya. Ya. Nah, salah satunya kita dengan membaca doa ini, ya, agar Allah itu meneguhkan kata-kata terakhir kita di saat malaikat maut itu datang dengan kata-kata la ilaha illallah, bukan dengan kata-kata yang lain, ya, bukan aduh gitu. Ada, ya bisa jadi ada, ya, ketika datang malaikat maut, datangnya dia yang diucapkan adalah aduh gitu, ya, atau yang lain sebagainya. Dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari hal itu, ya.
Ya itulah ketetapan yang diberikan oleh Allah ketika di dunia, ketika dia menghadapi sakaratul maut. Terus apa ketika di akhirat? Kan di situ disebutkan di ayatnya wa fil akhirah. Dan Allah memberikan keteguhan kepada orang-orang beriman itu adalah ketika di akhirat. Maksudnya di akhirat adalah ketika di alam kubur, ketika dua malaikat itu mendatangi mayit, dia bisa menjawab pertanyaan dari malaikat itu. Ya, sudah dibedekke pertanyaannya nopo pun kita juga sudah tahu. Pertanyaan nopo ketika di alam kubur niku. Man robbuka, man nabiyuka, madinuka gitu kan. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Itu sudah dibedekke gitu. Tapi untuk bisa menjawab 3 pertanyaan ini, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keteguhan kepada orang beriman, itu enggak akan bisa ya. Wa yutsabbitullahu alladzina amanu fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya, di akhirat. Di akhirat itulah ketika manusia itu bertemu dengan dua malaikat untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini sedikit nggih, kajian sedikit dari hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Ya semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, memberikan keteguhan kepada kita dalam menjalankan setiap urusan. Kita sama-sama membaca akhiri pengajian ini dengan membaca doa ini nggih sebelum saya tutup. Bisa dengarkan kemudian ikuti nggih. Ini malah error lagi nih ya. Baik, dengarkan ikuti mawon. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amri wal 'azimata 'ala rusydi wa as'aluka syukra ni'matika wa as'aluka husna ibadatika wa as'aluka qalban saliman wa as'aluka lisanan shadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta allamul ghuyub. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.